Sembilan Naga adalah 9 tokoh Tionghoa yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Akhir-akhir ini 9 Naga itu viral setelah Bobby Saputra tuh ngaku-ngaku dia anak keponakan dari 9 Naga. Plaza Indonesia? Plaza Indonesia. Yeah, that's mine. Oh, Grand Indonesia also. And my uncle. That's your uncle. Yeah. Alvin Lim pun juga akhir-akhir ini berkoar-koar tentang 9 Naga. Karena 9 Naga itu sudah masuk, sudah sangat dalam, Mbak. Siapa toh itu 9 Naga dan kenapa dijuluki 9 Naga? Tajani Ho, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom marganya teman-teman sendiri. Kaos yang Intan pakai ini itu efeknya reflektif rainbow. Jadi kalau kena cahaya keluar efek rainbow-nya. Selain efektif rainbow ada juga efek glow in the dark. Kalau yang mau tulisan biasa warna putih, barangkali teman-teman suka yang simple-simple, itu juga bisa. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya, seperti yang new release adalah Watwo, tabib paling pintar di zaman 9 negara. Ada juga Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, dan tokoh-tokoh Samteko juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Yu Bu, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Bisa diorder via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 14 ya, ditunggu. Okay, let's start! Jadi pas zaman Orde Baru, 9 Naga itu julukan pengusaha Tionghoa yang deket sama penguasa. Sampai pada zaman itu dijuluki Gang of Nine dan kesannya memang serem. Karena ya siapa toh berani macem-macem sama orang-orang yang backingannya adalah presiden. 9 Naga pada saat Orde Baru itu tidak diketahui pasti siapa 9 orang ini. Tidak ada catatan resmi juga 9 Naga itu siapa saja. Alvin Lim itu bilang ya kalau ayahnya itu salah satu dari 9 Naga, namanya Ateng Latif. Dan dia itu ngebuka kasino, perjudian, bank yang kaya banget. Yang mana Alvin Lim pun mengaku kalau duit dari bapaknya itu duit kotor. Jadi makanya 9 Naga itu kesannya negatif, kesannya serem. Nah, 9 Naga di era modern ini maknanya sudah bergeser. Maknanya nggak seserem dulu. Maknanya sudah berubah. Cuman pengusaha Tionghoa yang sukses, bukan yang sukses dengan menghalalkan segala cara. Suksesnya itu ya sukses karena bekerja. Yang Intan sebutkan sekarang adalah 9 Naga versi majalah Tempo, bukan Gang of Nine-nya Orde Baru. Siapa saja 9 Naga itu? Yang pertama adalah Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir ini pendiri grup Mayapada. Nama Mandarinnya adalah Ang Chun Ming. Dato ini lahir pada 26 Maret 1962. Dia ini menantunya Mokhtar Riyadi yang merupakan pemilik Lipo Group, Crazy Rich juga itu orang. Dato ini guys, dia bukan terlahir dari keluarga kaya. Bapaknya cuman juragan becak. Bahkan saat dia kepengen sekolah kedokteran, dia kepengen banget jadi dokter. Dia tidak bisa karena sekolah kedokteran itu mahal, terbentur biaya. Dato awalnya itu berbisnis garmen dan di tahun 1986 bisnis garmennya itu jalan sukses sehingga dia mendirikan Mayapada Group. Yang mana Mayapada Group itu juga punya bank seperti yang kita tahu ya, Bank Mayapada. Nah itu punyanya Dato tuh. Terus pada suatu hari bisnis garmennya Dato ini tidak jalan. Tapi yang jalan itu malah banknya. Bank Mayapada itu guys, di tahun 1998 pas krisis moneter, saat semua bank itu banyak yang tutup, terlilit utang, terlilit kredit asing. Bank Mayapada malah kokoh berdiri. Bahkan Bank Mayapada itu sampai masuk ke pasar saham Bursa Efek Jakarta. Karena Bank Mayapada itu tidak mengambil kredit dari bank asing sebesar bank-bank di Indonesia pada waktu itu.
Bank Mayapada sukses, grup Mayapada pun berekspansi di berbagai sektor, termasuk salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit Mayapada itu yaitu punyanya Dato. Dia sebel ya nggak bisa jadi dokter, makanya dia ngediriin rumah sakit tuh. Dato Sri Tahir ini menurut majalah Forbes dia adalah orang terkaya nomor 7 di Indonesia dengan aset 5,1 M USD. Yang kedua, Antoni Salim. Antoni Salim itu anak dari Sudono Salim, pendiri Salim Group. Dulu itu BCA punyanya Sudono Salim sebelum diambil pemerintah. Antoni Salim ini guys, lahir ceprot sudah kaya raya. Dia lahir pada tanggal 25 Oktober 1949. Kalau sekarang dia ini umurnya sudah 75 tahun ya. Jadi selama 75 tahun Antoni Salim ini kaya terus. Nah loh, itu di kehidupan sebelumnya itu ngelakuin apa gitu ya, enak banget. Antoni Salim, nama Mandarinnya adalah Lim Hong Shen. Pada tahun 1998, Salim Group ini hampir bangkrut. Langsung Antoni Salim itu men-take over Salim Group. Ya memang karena Antoni Salim itu pada dasarnya pinter berbisnis nih ya. Dia mampu menyelamatkan Salim Group. Memang Salim Group itu bisnisnya apa? Banyak guys, yang kita ketahui aja Indomie, Bogasari, itu yang kita tahu. Selain itu, bisnis lainnya dia juga ada seperti bisnis properti Cosco, pabrik kaca, dan lain-lain. Yang ketiga, Tommy Winata. Tommy Winata itu pendiri Artagraha Group yang bergerak dalam bidang perbankan. Tahu Bank Artagraha? Yaitu punyanya Tommy Winata. Bank Artagraha selain di bidang perbankan, dia juga bergerak di bidang properti dan infrastruktur. Tommy Winata ini lahir pada tanggal 23 Juli 1958 dengan nama Mandarinnya adalah Kuo Suo Fang. Tommy ini guys, pada saat kecil dia itu nggak kaya. Bahkan dia meninggalkan sekolahnya di kelas 7. Terus jualan es lilin. Menurut majalah Tempo keluaran 1999, Tommy Winata ini memulai bisnisnya saat dia berusia 15 tahun setelah menerima pesanan untuk pembangunan barak asrama militer di Irian Jaya. Saat itu Tommy Winata itu hoping deket banget sama Jenderal Tiopan Bernard Silalahi, yang mana jenderal ini mantan Sekjen Kementerian Pertambangan dan Energi serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara di Kabinet ke-6 Soeharto. Hoki Tommy Winata ini dapat kenalan orang dalamnya orang besar pula. Yang keempat, Rusdi Kirana. Rusdi Kirana itu pria Tionghoa kelahiran 17 Agustus 1963. Rusdi Kirana ini pendiri Lion Air sekaligus pemilik dari Lion Air Group. Seperti yang kita tahu sekarang, Lion Air itu punya banyak armada kayak Bati Air, Wings Air, Malindo Air yang ada di Malaysia, dan Thai Lion Air yang ada di Thailand. Rusdi ini mengawali bisnis penerbangannya pada bulan Oktober 1999 dengan modal awal 10 juta USD. Dia menggagas revolusi dengan konsep penerbangan budget. Penerbangan dengan biaya murah. Gebrakannya itu guys membuat repot sesama maskapai lainnya. Hanya dalam tempo 6 tahun Lion Air itu sudah punya 24 pesawat. Wow. Yang kelima adalah Sofyan Wanadi. Sofyan Wanadi itu pengusaha Tionghoa yang lahir pada 3 Maret 1941. Nama bahasa Mandarinnya adalah Lim Pian Kun. Dia itu lahir di keluarga yang sederhana. Dia bantu bapaknya untuk menjaga toko kelontong. Pada tahun 1974, Sofyan ini meniti karirnya dan berhasil menjadi Wakil Presiden Direktur PT Dharma Kencana Sakti. Lambat laun, Sofyan itu merintis bisnisnya sendiri di grup Gemala. Sofyan juga menjadi pemimpin dari Asosiasi Pengusaha
Indonesia atau APindo sampai tahun 2014. Yang keenam, Jacob Sutoyo. Jacob Sutoyo itu pengusaha Tionghoa yang menjadi pemilik sekaligus pendiri PT Surya Citra Media. Yang mana itu adalah perusahaan media yang memiliki beberapa stasiun televisi seperti SCTV, Indosiar, O Channel. Dia juga memiliki bisnis di bidang properti, perhotelan, dan perbankan. Jacob Sutoyo ini guys, anaknya Sutoyo Sosrojoyo yang merupakan pemilik dari Teh Sosro. Selain itu, Jacob Sutoyo juga presiden direktur dari PT Gesit Sarana Perkasa dan salah satu perusahaan yang terlibat dalam pembuatan hotel elit JS Luansa di Kuningan, Jakarta Selatan. Jacob Sutoyo ini informasinya dikit banget, bahkan nama Mandarinnya sampai tanggal lahirnya aja nggak nemu dari sumbernya. Yang ketujuh adalah Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya ini nama Chinese-nya adalah Chia Han Pun, lahir 17 Juli 1949. Dia anak kedua dari William Suryajaya yang merupakan pendiri Astra. Jadi lahir ceprot, dia sudah kaya raya. Edwin ini menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Energi Tbk yang merupakan perusahaan produksi batubara termal terbesar kedua di Indonesia dan mensuplai penting pasar batubara termal global. Yang ke-8, Robert Budi Hartono. Wah, siapa nih yang nggak kenal sama orang ini? 10 tahun terakhir ini, Robert Budi Hartono itu sering nangkring di posisi pertama pria terkaya di Indonesia versi Forbes. Tapi terakhir Intan lihat di Forbes itu ya guys ya, Robert Budi Hartono ini sekarang posisi kelima orang terkaya di Indonesia. Buset, kalau Robert aja orang kelima terkaya di Indonesia, Intan nomor berapa coba? Robert Budi Hartono ini nama Mandarinnya adalah Wee Hui Chung yang lahir pada 28 April 1941. Anak kedua dari pendiri perusahaan jarum, Wee Wee Kwan. Tapi Robert ini guys, dia lahir ceprot, itu tidak langsung kaya raya ya. Karena pada saat itu jarum itu lagi merintis. Bukan cuma merintis doang, jarum itu lagi terseok-seok pada masanya. Setelah Wiwi Kwan ini meninggal, dia sama kakaknya yaitu Michael Bambang Hartono. Dia bahu-membahu membesarkan jarum. Nah, ini definisi saudara kandung itu harusnya kayak gini, saling bantu-membantu. Saking besarnya jarum ini, itu sampai jarum itu diekspor loh ke luar negeri dan menjadi perusahaan rokok raksasa di Indonesia. Namanya orang kaya yang nggak mau dong dia berfokus di satu bidang doang. Kalau itu nanti jarum itu nanti hancur gimana? Akhirnya Robert ini melebarkan sayapnya di bidang properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Bahkan Robert dan kakaknya Bambang Budi Hartono itu, dia memiliki saham di BCA sebesar 51%. Terbesar guys. Yang ke-9, James Riyadi. James Riyadi itu anak dari Mortar Riyadi. Ya, ini juga salah satu naga yang lahir ceprot langsung kaya. James Riyadi ini nama Mandarinnya itu Li Pai, kayak penyair paling top di dinasti Tang. Intan pernah bahas tentang Li Pai. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. James Riyadi ini itu kelahiran 7 Januari 1957. Ya, dia penerus dari Lipo Group itu. Yang mana Lipo Group adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Itu tadi 9 naga versi majalah Tempo. Ya memang ada ya yang lahir ceprot sudah kaya raya. Tapi kalau mereka tidak berjuang, bisnisnya bisa runtuh loh. Belum tentu kalau misalkan Intan nih ya dikasih BCA, terus BCA tambah sukses, belum tentu. Intinya, meski dari beberapa itu hoki, lahir ceprot sudah kaya raya, tapi mereka juga ada usaha, mereka nggak males-malesan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.
Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.